Bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, pewarna, kuas, air, wadah plastik, dan kertas bergambar. Menyiapkan wadah plastik, kemudian menuang air secukupnya. Yang selanjutnya adalah menuangkan cairan pewarna beberapa tetes ke dalamnya. Setelah itu, air dan pewarna diaduk hingga merata. Proses finger painting yang pertama adalah menyiapkan telapak tangan dan pewarna yang sudah dibuat, kemudian mengoleskannya pada telapak tangan. Pastikan setiap jari dan telapak tangan teroleskan oleh pewarna hingga merata. Proses pengolesan warna dapat menggunakan kuas agar dapat teroleskan secara merata. Apabila tangan sudah teroleskan secara merata, dapat langsung menjiplakan pada gambar yang sudah tersedia. Jika pewarna yang ada di tangan sudah mengering, dapat diolesi lagi dengan menggunakan pewarna secara merata. Untuk mewarnai bagian gambar yang tidak bisa dijangkau oleh tangan, dapat dirapikan dengan menggunakan kuas. Tujuan dari kegiatan finger painting ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan dan melatih motorik halus anak, yaitu dapat menstimulasi otot-otot jari dan pergelangan tangan, serta koordinasi antara mata dan tangan. Setelah itu, dapat melatih konsentrasi anak dan kecerdasan anak. Lalu, dapat melatih anak untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas. Selain itu, anak juga dapat belajar mengenai warna. Halo anak-anak, pada kali ini kita akan belajar dan praktik bersama tentang sensorial melalui indera penglihatan dengan menggunakan media botol plastik. Pada bagian ini kita urutkan mulai dari botol yang tertinggi hingga yang terpendek. Kita coba bandingkan antara botol yang satu dengan botol yang lainnya. Jika ukurannya sudah sesuai, kita bisa letakkan. Namun jika masih kurang tepat, kita ulangi lagi sampai benar-benar sesuai dengan urutan. Pastikan botol plastik sudah sesuai dengan urutan. Pada kegiatan ini, kita akan mencoba mengurutkan mulai dari botol plastik yang terpendek hingga botol plastik yang tertinggi. Jika botol plastik masih belum sesuai dengan urutan, kita coba terus hingga ukurannya sudah
tepat. Tujuan dalam kegiatan ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan persepsi visual dan dimensi anak. Yang kedua, untuk meningkatkan koordinasi gerakan dan kontrol motorik halus anak. Kemudian menyiapkan anak untuk belajar matematika dengan melatih kemampuan untuk menyusun secara berurutan. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Fanya Seli Enggarumi, biasanya dipanggil Bu Seli. Nah, di sini mau ngapain sih kita hari ini? Nah, Ibu mau mengajak adik-adik sekalian untuk melatih penglihatan kita. Jadi di sini Ibu telah menyiapkan beberapa gambar yang sudah Ibu potong tadi menggunakan gunting. Nah, nanti Ibu akan meminta adik-adik untuk memasangkan potongan-potongan gambar yang sesuai. Nah, Ibu sudah menyediakan beberapa potong gambar. Di sini ada banyak gambar ya. Nah, nih nanti Ibu meminta adik-adik apakah bisa memasangkan gambar-gambar ini. Ibu akan memberikan cara-caranya dan langkah-langkahnya. Jika gambarnya sudah dipotong semua, kita bisa mengataknya menjadi satu, lalu nanti kita meminta adik-adik untuk menyusun gambar. Apakah bisa menyusunnya dengan gambar yang sesuai dan rapih? Nah, Rio, coba nanti Rio sama Putri pasangin gambar ya. Oke? Oke. Coba nanti dari gambar-gambar ini, apakah Rio sama Putri bisa mencari pasangannya? Coba Rio sama Putri bisa nggak masangin gambarnya? Coba, kalau ini pasangannya mana? Nah, tuh. Ini gimana pasangannya? Ini kan? Terus kok kurang? Cari lagi coba pasangannya. Mana? Loh, jodoh nggak? Bukan. Coba cari pasangannya. Ih, pinter Rio. Ya, kena angin sini. Dipasangin, dipegangin. Nah, udah ketemu satu. Nih. Ye, Kak Putri. Sini kakak pegangin. Masih kurang ini. Ini. Oh iya, coba Rio yang pasangin. Nah, udah pas. Oke, lagi yuk cari gambarnya. Yang mana yang pas? Nah, bis mana pasangannya? Ini. Coba dipasangin. Ini kan udah ketemu buah-buahan tadi. Coba Rio, coba. Dipasin. Bener tidak itu? Bener ya. Mana pasangannya lagi? Ye, jadi gambar apa itu? Bis. Nah, coba pasanginnya gimana nih? Ayo. Mana satunya ya? Coba cari. Itu bukan? Ya. Mana coba? Loh, kok nggak pas? Ya, Kakak Putri, coba mana pasangannya lagi? Nah, dapat lagi. Iya, Rio. Wah, dikit lagi. Coba dipasangin gambarnya. Udah jadi gambar apa itu, Rio? Kurang ke sini, sayang. Nah, gambar apa itu, Rio? Kereta. Dapat nggak, Rio? Dapat. Gambar apa ini? Ini gambar apa? Hujan. Kakak Putri dapat nggak? Dapat. Iya, gambarnya. Gambar apa aja nih, Rio? Ini gambar apa? Bis. Ini gambar apa? Hujan. Ini gambar apa? Kereta ini? Buah-buahan ini? Kartun. Ini lagi ngapain padahal Kakak Putri? Lagi main. Ini? Jemur. Ini? Tidur. Nah, bisa kan memasangkannya? Gampang nggak masanginnya? Itulah video mengenai pembelajaran menggunakan media penglihatan yang membantu anak-anak untuk mampu belajar melihat mana pasangan-pasangan yang sesuai pada gambar-gambar tersebut yang telah dipoto-foto. Terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan saya Desvita Wahyuningwidi, NIM 191134118. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar melatih indera peraba dengan membedakan berat. Nah, media ini juga sekaligus untuk membantu melatih sensorial adik-adik semua. Nah, sebelum kita
kita mulai bermain dengan media yang sudah saya buat, mari kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada balon. Kita siapkan 4-5 buah balon. Kemudian ada tepung. Lalu untuk alatnya sendok untuk menyendok tepung untuk memasukkannya ke dalam balon. Lalu yang terakhir ada corong. Ini bisa menggunakan corong atau paralon atau benda apapun yang bisa membantu mempermudah untuk memasukkan tepung ke dalam balon. Lalu untuk langkah pembuatan medianya adalah yang pertama, kita letakkan dahulu corongnya ke mulut balon. Kemudian mulai kita sendokkan tepungnya, lalu masukkan tepung ke dalam balon melalui corong yang sudah disediakan. Nah, di sini adik-adik bebas untuk membuat berapapun balon berisi tepung yang adik-adik mau dengan ukuran yang berbeda ya. Di sini saya sudah ada 4 buah balon yang berisi tepung, kita sebut dengan bola tepung. Keempat bola tepung ini memiliki berat yang berbeda-beda, di mana ada yang berisi 5 sendok tepung, kemudian ada yang berisi 4 sendok tepung, lalu 3 sendok tepung, dan yang paling kecil berisi 2 sendok tepung. Lalu bagaimana untuk cara bermainnya, cara penggunaan medianya? Cara penggunaannya sangat mudah, yaitu adik-adik nanti silahkan mengurutkan bola tepung ini dari yang paling berat menuju ke yang paling ringan. Nah, tetapi dalam proses pengurutannya mata adik-adik harus tertutup ya, supaya adik-adik bisa merasakan perbedaan berat dari setiap bola tepung ini. Nah, sekarang kita coba untuk mengurutkan bola tepung ini sesuai dengan beratnya. Jangan lupa untuk menutup mata ya. Ini sudah tertutup matanya. Kemudian kita rasakan satu persatu manakah yang paling berat, manakah yang lebih berat, dan manakah yang lebih ringan. Ternyata ini yang lebih berat, kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita cari perbandingan yang lain, berat yang ini, lalu diletakkan di sampingnya. Kemudian cara penggunaan medianya seperti itu ya. Namun untuk awal-awal adik-adik bisa mengurutkan media bola tepung ini dengan mata terbuka terlebih dahulu. Nanti lama-kelamaan adik-adik silahkan mencoba untuk menggunakan mata tertutup supaya tingkat kepekaan adik-adik terhadap berat suatu benda benar-benar terangsang. Nah, di sini tujuan dari media bola tepung ini adalah untuk membantu adik-adik merasakan dan membedakan berat pada setiap benda. Selain itu juga, bola tepung ini juga dapat melatih motorik halus adik-adik, di mana adik-adik dapat belajar menggenggam dengan menggunakan bola tepung ini. Lalu, adik-adik juga bisa melihat perbedaan dari setiap bola tepung ini, di mana ukurannya memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang paling besar dan ada yang paling kecil. Di sini juga adik-adik dapat belajar mengurutkan benda sesuai dengan ukurannya juga. Kemudian selain itu juga dengan permainan media bola tepung ini, adik-adik bisa belajar mengenai tekstur. Bagaimanakah tekstur dari bola tepung ini, apakah empuk atau keras, seperti itu. Di sini juga adik-adik dapat belajar melatih keseimbangan emosional adik-adik. Nah, sampai di sini dulu video mengenai media sensorial. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar dengan media peraba menggunakan water beads. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama adalah water beads, yang
kedua adalah air, dan yang ketiga adalah wadah untuk merendam water beads tersebut. Langkah-langkah yaitu yang pertama adalah siapkan water beads yang akan kita rendam dengan air. Yang kedua, rendam water beads bentuk bulat dan animal dalam wadah yang berbeda dengan air secukupnya. Yang ketiga, biarkan selama 4-5 jam. Yang keempat, tunggu hingga mengembang sempurna. Yang kelima, bilas dengan air bersih. Yang keenam, setelah itu tiriskan selama kurang lebih dari 5 menit. Yang ketujuh adalah water bead siap digunakan. Tujuan dari belajar dengan media peraba menggunakan water beads adalah yang pertama, untuk mengasah perkembangan kognitif anak. Yang kedua, mengasah keterampilan motorik halus. Yang ketiga, mengasah keterampilan motorik kasar. Yang keempat, pemrosesan sensorik. Yang kelima adalah melatih menyentuh, menggenggam, dan meremas. Yang keenam adalah melatih mengenalkan tekstur kenyal pada anak.